Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna, dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman semuanya pada sehat? Selamat berjumpa kembali bersama saya tentunya dengan saya Nana Supriyatna, dan saya ucapkan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, teman-teman, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga teman-teman juga sehat di sana. Yang jauh di sana juga semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, udah lama nggak bikin video, udah lama kita nggak sharing lagi mengenai tentang seputar Alfamart, mengenai masalah seleksi ataupun tahap-tahapan proses yang mana itu akan teman-teman lakukan pada saat teman-teman sudah mengikuti proses dari awal sampai dengan teman-teman bisa di tahap tanda tangan kontrak. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali memberikan tips sedikit atau gambaran sedikit buat teman-teman yang mau melamar pekerjaan di Alfamart, agar teman-teman bisa memahami, agar teman-teman bisa tahu apa aja sih Bang yang harus kita siapkan, bukan hanya dari sekedar lamaran, terus ijazah dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman harus mempunyai 3 poin di sini, yang mana 3 poin ini akan menjadikan uji tombaknya teman-teman atau modalnya teman-teman pada saat teman-teman akan melakukan yang namanya tes proses di Alfamart ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya dari 200 subscriber di bulan Juli ya, di bulan Juli 2020, dan alhamdulillah sampai sekarang di 2021, tepatnya di bulan November, alhamdulillah channel saya sudah mendapatkan 9.000 subscriber. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah support saya, yang sudah dukung saya, yang sudah banyak membantu share, like, komen yang positif-positif tentunya ya, komen-komennya yang bertanya mengenai seputar itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui mengenai proses yang ada di Alfamart ini ya. Jadi proses yang ada di Alfamart ini yang sudah teman-teman ketahui adalah saat ini adalah Alfamart menyeleksinya itu tahapannya adalah via online ya teman-teman ya. Via online, jadi bukan tatapan muka ya teman-teman, dari mulai pengisian formulir, training accreditation selection, terus tes teknikal sampai dengan interview juga, itu teman-teman semuanya berdasarkan saat ini itu masih dalam proses yang namanya online ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan sedikit ngasih tips lagi, gambaran yang mana ini bisa jadi uji tombaknya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran sedikit, oh ternyata ini yang harus saya siapkan, oh ternyata ini yang harus saya potensi, saya harus saya asah kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan ngasih 3 poin mengenai teman-teman yang siap bekerja di Alfamart ini harus mengetahui, atau teman-teman harus ada di dalam diri teman-teman ini, yang 3 poin ini yang akan saya bahas. Oke teman-teman, 3 poin yang harus teman-teman perhatikan, atau 3 poin di sini yang harus teman-teman ketahui di mana teman-teman akan melamar di suatu perusahaan yang lagi berkembang saat ini, ya ini adalah di perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, atau juga bisa disebut dengan Alfamart. Oke, yang pertama adalah 3 poin tadi, adalah yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai skill ya. Harus mempunyai skill. Apa sih Bang arti dari skill di sini? Skill di sini adalah kemampuannya teman-teman
basicnya teman-teman itu apa sih gitu loh. Jadi makanya di sini yang pertama yang tadi saya ucapkan adalah 3 poin di sini adalah teman-teman harus mempunyai skill ya. Dalam diartikan skill dunia kerja, skill menjadi salah satu hal utama yang dicari oleh rekrutmen atau perusahaan dan menjadi bekal untuk memulai karir teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman baru saja lulus sekolah dan teman-teman mempunyai basic, mempunyai skill, kemampuan itu di bidangnya teman-teman, silahkan teman-teman keluarkan gitu ya. Jadi tidak ada patokan ketika teman-teman punya skill, punya kemampuan dan punya basic, teman-teman malu untuk mengeluarkan. Padahal ya, untuk teman-teman nih yang mau melamar dimanapun itu, pekerjaan itu apapun itu, yang pertama adalah skill sebetulnya ya. Diutamakan adalah skill. Jadi ijazah itu dilihat dari nomor 2 karena pelengkap sebetulnya ya kalau ijazah ya. Tapi di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah skill. Skill itu sangat bermanfaat dan sangat penting sekali untuk teman-teman yang baru saja akan memulai dunia pekerjaan. Itu harus teman-teman siap gitu. Jadi teman-teman itu harus mempunyai skill di diri teman-teman. Oh iya, skill saya itu apa sih? Ya, misal dari teman-teman itu skillnya public speaking, contoh ya. Ya udah teman-teman asah public speakingnya gitu kan. Misalkan teman-teman nih masuk di skill komputer ya. Komputernya silahkan diatur ataupun silahkan diasah lagi gitu loh. Ya mungkin kalau teman-teman yang SMA ataupun SMK ya, kebanyakan SMK kan udah ada jurusan-jurusannya ya, ada TKJ ya, mungkin teknik komputer jaringan ya. Itu bisa, nggak jadi masalah. Itu skill ini beraneka ragam ya teman-teman. Skill ya bisa disebut skill itu adalah skill kita. Dari mulai caranya kita menangkap apa yang sudah orang itu bicarakan, itu juga salah satu skill untuk kita, cara mencernanya, cara menangkapnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus mempunyai skill yang harus teman-teman siapkan, atau yang teman-teman bisa saat ini skillnya itu di jago perhitungan ataupun jago membaca dan sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman itu harus ingat adalah yang pertama tadi, yang 3 poin tadi adalah yang pertama adalah skill. Oke teman-teman, yang poin yang kedua adalah knowledge. Ya, knowledge di sini adalah orang yang mempunyai knowledge akan lebih banyak mempunyai ide atau inovasi untuk mengembangkan perusahaan ya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman belum pernah menonton video saya yang sudah saya bilangkan, inovasikan teman-teman ya, berinovasi ide ya teman-teman untuk perusahaan. Karena teman-teman di sini kan akan melamar pekerjaan. Tentunya teman-teman harus membantu perusahaan ini untuk menjadi perusahaan yang berkembang, yang maju gitu. Karena kan teman-teman bekerja dengan perusahaan tersebut. Tentunya teman-teman harus mempunyai knowledge. Knowledge ini adalah ide atau inovasi. Ide apa sih yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan? Feedbacknya apa? Feedbacknya teman-teman ke perusahaan itu apa setelah perusahaan sudah memberikan kepercayaan untuk kalian semua yang akan menjadi karyawannya, sehingga perusahaan ini membutuhkan orang yang punya knowledge. Knowledge ini adalah ide. Ide itu juga bisa menjadikan perusahaan itu berkembang, maju, sukses. Ya, tidak ada yang namanya perusahaan maju berkembang tanpa ada karyawan. Tentunya pasti di situ, di dalam suatu perusahaan tersebut mempunyai banyak karyawan yang punya inovasi dan knowledge-nya itu bagus teman-teman ya. Jadi nomor 2 tadi adalah poin nomor 2 tadi adalah knowledge. Ya, knowledge di sini adalah orang yang mempunyai ide ataupun yang orang yang mempunyai inovasi untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang berkembang, sukses dan maju ya teman-teman ya. Jadi ketika perusahaan itu bisa berkembang, maju, sukses, dan terus berjaya dan terus berkembang sampai saat ini, itu pasti di dalam suatu perusahaan tersebut ada dalam dirinya karyawan-karyawan perusahaan tersebut mempunyai knowledge. Ya, knowledge ini yang tadi saya bilang ide, berinovasi. Inovasi itu daya dampak. Teman-teman punya ide, terus inovasikan gitu loh.
Oh, misalkan teman-teman punya ide, contoh ya, kita buka seperti kayak misalkan, oh teman-teman punya ide rumus. Rumus ini bisa memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Silahkan, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting perusahaan ini membutuhkan orang yang berkandidat yang mempunyai knowledge. Ya, knowledge itu apa sih? Yang tadi saya bilang, knowledge itu adalah orang yang mempunyai ide atau berinovasi. Ya, itu poin yang kedua, teman-teman ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Poin yang ketiga ya, itu adalah attitude, teman-teman ya. Nah, mungkin di teman-teman ini attitude ini udah tidak asing lagi ya. Ya, bisa disebut attitude ini adalah tata krama sopan santun ya. Jadi attitude ini adalah attitude is everything ya, teman-teman ya. Sikap seseorang juga sangat berperan penting untuk masa depan baik, itu dalam berkarir atau dalam kehidupan sosial dan kebahagiaan seseorang. Jadi everything is attitude, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mempunyai teman yang attitude-nya kurang baik, jangan ditiru ya. Apa sih Bang attitude itu? Seperti ini ya, teman-teman ya. Attitude ini ketika orang berbicara kepada kita dengan latah, atau orang itu berbicara tidak ada kata sopan santunnya sama sekali. Nah, itu perlu yang harus teman-teman ambil simpulannya, bahwa orang tersebut tidak mempunyai attitude. Ya, attitude ini seperti teman-teman itu rendah hati. Ya, ketika ada orang yang zolim ataupun yang kasar sama teman-teman, tapi teman-teman punya attitude-nya yang baik, sehingga teman-teman tidak menjadikan orang tersebut itu untuk menjadikan lawan. Tapi kita mempunyai itu, oh biarkan saja, mungkin orang itu belum dewasa. Ya, karena tingkat kedewasaan seseorang itu tidak bisa dipatok oleh umur, teman-teman ya. Kadang umur ini beraneka ragam. Kadang ada usia lebih muda tapi attitude-nya bagus dan punya daya dampak positifnya lebih bagus, sehingga ketika dia berbicara dengan tidak seumuran pun nyambung gitu loh, teman-teman ya. Nah, jadi patokan kita berdewasa atau kedewasaan seseorang itu tidak bisa kita lihat dan tidak kita bisa patokan dengan umur. Ya, terkadang banyak yang berumur lebih tua tapi tidak punya kedewasaan sama sekali. Bahkan umur tua pun itu masih punya sikap kekanak-kanakan ya. Ya, teman-teman, 3 poin tadi adalah, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude. Ya, untuk poin 3 di sini harus teman-teman terapkan di diri teman-teman. Karena perusahaan menginginkan karyawan-karyawan ini adalah punya kemampuan atau skill. Ketika kita sudah bekerja, tapi kita tidak mempunyai kemampuan, mungkin kita tidak akan diterima. Kita melamar pekerjaan, tapi kita kemampuannya nggak ada gitu loh. Apa yang akan kamu tunjukkan gitu loh kepada perusahaan, sehingga perusahaan ini bisa percaya sama kamu bahwa kamu itu layak untuk diterima ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai sebetulnya banyak sekali teman-teman apa sih yang harus teman-teman tahu gitu loh ya, yang harus teman-teman pahami. Di balik kabar 2 minggu ketika teman-teman sudah melangsungkan pengisian formulir kok nggak ada kabar, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Tolong teman-teman berikan komentar yang baik, yang positif, yang membantu orang itu untuk menjadi sumber informasi yang lebih tentunya ya, teman-teman ya. Oke, teman, itulah 3 poin. Ini bukan hanya di Alfamart saja ya, teman-teman ya. Bukan hanya di Alfamart saja. Untuk skill, knowledge ataupun attitude ini berdampak semuanya buat teman-teman yang mau melamar di perusahaan-perusahaan besar ataupun di mana saja. Saya tekankan lagi, inilah yang harus teman-teman siapkan atau yang harus teman-teman bangun dan asah lagi di diri kita ini. Dari mulai tadi yang pertama 3 poin tadi ya. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude. Oke, teman-teman, mungkin cukup pembahasan video kali ini, singkat, padat, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, bisa memahami apa arti dari 3 poin tadi untuk
ke depannya teman-teman ya, sehingga teman-teman ini bisa berkembang, sehingga teman-teman ini bisa maju dan sukses tentunya. Mari kita sukses sama-sama, mari kita bangun inovasi yang lebih baik untuk kemajuan diri kita sendiri ke masa depan yang akan kita hadapi nantinya, atau ke masa depan yang akan datang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya informasi mengenai video kali ini tentang 3 poin yang harus teman-teman tanamkan di diri teman-teman, yang 3 poin tadi ya. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude. Semoga teman-teman bisa memberikan semoga saya bisa memberikan pelajaran atau bisa memberikan gambaran buat teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Saya bukan mengajarkan, tapi saya juga introspeksi diri. Kita sama-sama belajar saja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.